Lalu kita bicara Belanda. Belanda dulu deh. Belanda ini kan terkenal total football. Formatnya kan orang selalu berpikir berpatokan warisan dari total football itu Rinus Michels kan 4-3-3. Tetapi Belanda sekarang pakai 3 center back. Frank de Boer pakai 3 center back. Jadi ciri total footballnya pun sudah nggak terlalu kentara. Sekarang mereka pakai 3 center back dan Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini kita balik ke yang jadi kiblatnya sepak bola Eropa, di benua biru sepak bola Eropa, yaitu UEFA Euro 2020. Nah, kali ini saya mau review, mengulas, karena sudah memasuki matchday 2, jadi menarik untuk saya kasih pengantar ulasan. Tentu belum jadi ulasan final, tapi bolehlah jadi pengantar buat temen-temen Gocek Bung Toel sebagai review dari tontonan sejak hari pertama sampai matchday kedua ini. Jadi menurut saya Euro 2020 ini tidak akan banyak kejutan berarti ke babak-babak selanjutnya, terutama ke babak perempat final nanti, dan itu akan jadi milik tim-tim tradisional yang selama ini jadi kekuatan sepak bola Eropa. Kita lihat per hari ini saya merekam video ini, konten ini, 3 tim sudah lolos ke babak 16 besar. Dan itu hampir sesuai perkiraan, yaitu Italia, Belgia, dan Belanda. Ini tim-tim yang sudah jadi raksasa Eropa, terutama sejak beberapa tahun terakhir. Belgia memang belum pernah jadi juara di Piala Eropa, berbeda dengan Italia dan Belanda. Tapi catat, dalam 2 tahun terakhir, peringkat FIFA World Ranking Belgia selalu di atas. Bahkan ada di puncak ranking saat ini Belgia. Jadi ini sesuai perkiraan, tidak ada yang mengejutkan. Nah, yang mau saya cerita dari 3 yang lolos ini sebetulnya bukan soal Belanda pakai 3, Italia pakai 4 back, Belanda pakai 3 back, Belgia pakai 3 back, bukan itu. Karena nanti bisa salah kalau nggak mengerti tenis. Tim boleh saja mau pakai 4 back, 3 back. Tapi yang penting sebetulnya dalam sepak bola modern yang diperlihatkan di Euro 2020 ini adalah fleksibilitas. Oke, kita bicara Italia. Italia sangat kuat sekali dalam counter attack. Solid bertahan, counter attack-nya cepat. Banyak gol tercipta oleh Italia dari proses counter attacking. Silahkan review highlight-nya lagi. Banyak gol Italia dari counter attacking. Ini tim patut diwaspadai karena counter attacking-nya efektif lewat Ciro Immobile maupun juga Lorenzo Insigne. Lalu kita bicara Belanda. Belanda dulu deh. Belanda ini kan terkenal total football. Formatnya kan orang selalu berpikir berpatokan warisan dari total football itu Rinus Michels kan 4-3-3. Tetapi Belanda sekarang pakai 3 center back. Frank de Boer pakai 3 center back. Jadi ciri total footballnya pun sudah nggak terlalu kentara. Sekarang mereka pakai 3 center back dan fleksibilitasnya kalau mereka defend bisa jadi ada 5. Nah, Belgia pun sama. Belgia sekarang pakai 3 center back di belakang. Ini yang menarik. Nah, yang mau saya bicara mungkin adalah ketiga tim ini sudah punya kerangka yang cukup solid sejak pertandingan pertama. Hanya ada beberapa perubahan minor. Misalnya kita mulai di Belgia. Di Belgia itu posisi center back, posisi tengah di center back itu masih ada 2 pilihan kemarin. Di pertandingan pertama Dedrick Boyata, di pertandingan kedua Jason Denayer. Jadi mana yang akan dipilih Roberto Martinez, saya pikir itu yang akan jadi pilihan utamanya. Juga di posisi bek kanan atau wing kanan, Thomas Meunier menjadi pilihan setelah di pertama sempat main Luc Castagne. Tapi kemudian digantikan oleh Thomas Meunier, dan di pertandingan kedua Thomas Meunier tetap jadi pilihan. Nah, begitu juga di Italia. Di Italia saya lihat hanya posisi bek kanan saja yang ada perubahan. Jadi perubahannya minor dari Alessandro Florenzi kepada Giovanni Di Lorenzo. Itu Italia.
Nah, Belanda juga hanya di posisi center back, di posisi tengah center back yang saya lihat di 2 pertandingan dilakukan 2 pemain. Yang pertama Matthijs de Ligt, yang kedua Jurrien Timber. Yang lainnya praktis hampir tidak ada perubahan. Jadi ketiga tim ini punya ciri, ketiga tim kuat ini punya ciri bahwa mereka sudah punya kerangka yang solid sejak pertandingan pertama. Itu ciri tim yang memang sudah siap memasuki sebuah turnamen besar seperti Euro 2020 ini. Nah, topik lain yang mau saya sampaikan sebagai review, sebagai ulasan adalah tentang permainan sayap. Jadi kalau kita lihat tren sepak bola modern ini, tim-tim Eropa terutama yang sangat kuat itu tidak menggunakan pemain wing asli lagi, pemain sayap lagi. Seperti yang Indonesia atau pemikiran sepak bola Indonesia punya, seperti Rico Simanjuntak, Febri Haryadi, Andik, itu nggak pakai lagi tuh yang namanya tim sepak bola dunia. Tren sepak bola modern rata-rata nggak pakai lagi wing. Wingnya itu adalah pemain back atau wing backnya. Contoh, di Belgia yang jadi wing backnya, yang jadi sayap, yang masuk menyisir sisi sayap adalah Thorgan Hazard di kiri dan Thomas Meunier di kanan. Lalu Itali pun begitu, Florenzi yang masuk, Lorenzo yang masuk, Spinazzola yang masuk sebagai sayap. Belanda pun seperti itu. Dumfries di kanan, lalu Van Aanholt di kiri. Mereka yang jadi wingnya. Sementara di depannya Belanda memang pakai 2, Weghorst dan Memphis Depay. Jadi dia memang nggak pakai sayap. Sayapnya adalah dari wingnya. Tapi Itali, Lorenzo Insigne itu dan Berardi itu bukan sayap. Dia adalah striker yang ditempatkan di posisi atau yang bergerak dari posisi sayap. Jadi bisa dibedakan tuh. Tren sepak bolanya mulai berubah. Jadi kalau ada dipasang 3 pemain di depan seperti Belgia, Romelu Lukaku, Dries Mertens, lalu juga Yannick Carrasco. Yannick Carrasco dan Dries Mertens bukan sayap. Dia adalah striker yang ditempatkan dari wing, bergerak dari wing. Tapi yang menyisir nanti dari wingnya adalah Thomas Meunier dan Thorgan Hazard. Ini wingbacknya. Itulah sepak bola modern. Bukan berarti dulu nggak ada dulu juga. Waktu zaman Jerman hebat-hebatnya Gerd Müller sebagai striker, Jupp Heynckes juga seorang striker. Hanya waktu itu pelatihnya menaruh Jupp Heynckes sebagai striker yang bergerak dari wing. Tapi kalau kita bicara tentang 3 tim yang per hari ini pada saat saya merekam ini sudah lolos ke 16 besar, rata-rata mereka tidak gunakan lagi sayap murni seperti yang kita paham di sepak bola Indonesia, tapi mereka menggunakan 3 striker, hanya yang 2 bergerak dari wing. Lalu siapa yang jadi strikernya? Itu tadi. Back mereka bisa jadi striker, wing back mereka bisa jadi striker. Inilah tren, inilah review sampai matchday kedua UEFA Euro 2020. Saya ingatkan lagi, jadi solusi dan bukan polusi sepak bola tetap di Gojek Bung Toel.